Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsyah. Cerita kita, rumah tangga, suka duka. Obrolan Hamsyah, tak kenal lelah, seru selalu, penuh warna. Di episode kali ini dibuka sama Ais aja guys, mau ngomong apa ini? Ya, jadi episode kali ini kita akan membahas parenting ya, Mbak. Oh ya, Pembahasannya apa? apa coba? Di sini tuh kalian tuh dalam mengasuh anak tim parenting yang mana? Apakah tim VOC atau gentle parent? Ini kan lagi yang lagi Lagi hype lah. lagi booming di Lagi sosial booming, media ya. ya. Kalau kalangan apa ya, orang tua Zaman dulu. yang seumuran kita mungkin sekarang lagi zaman itu guys, gentle parenting. Iya. Mungkin dulu udah ada, cuman bahasanya bukan Beda. gentle parenting mungkin atau ya dididik secara Gentle halus. gentle kayak gitu loh guys, nggak yang dengan kekerasan mungkin. Tapi tuh VOC sebenarnya bukan kekerasan sih, Mbak, Ya, tapi lebih ke ya, tegas. disiplin kayak gitu-gitu. Iya. Cuman kan kalau orang yang nggak paham dengan makna VOC. parenting model VOC kan mungkin kan mikirnya dengan kekerasan, dengan yang paksaan, dengan apa ya, kayak membatasi kayak gitu-gitu loh mungkin. Mungkin itu yang kalau semisal dari awal diajarinya tuh gentle kali ya. Soalnya kalau aku itu tuh sedikit VOC. Jadi kalau lihat konten yang VOC kayak gitu, oh ya biasa gitu loh. Nggak kaget kayak gitu. Nggak kaget mungkin. Karena mungkin menjalani. Iya, karena dulu kayak gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu loh. Mungkin kalau yang kaget dari awal didikannya mungkin yang kayak gentle, yang kayak lemah lembut gitu-gitu. Yang wise, lebih ke wise yang wise-nya tuh kalem banget ya gitu. Iya, ya yang lembut banget gitu loh. Kalau VOC kan tidak gitu, tegas gitu loh, tapi bukan yang keras ya. Kalau Baba, kalau zaman dulu didikannya apa? Kalau aku bisa dibilang apa ya guys ya? Gentle. Kayaknya sih gentle ya dari papa sama mama tuh. Iya, Enggak iya yang- sih mungkin. Enggak yang orang tuaku tuh enggak model orang tua yang pakai kekerasan dengan cara itu untuk menertibkan anaknya guys. Malah Tapi VOC bukan kekerasan ya, Bah? iya, maksudnya itu dengan cara Nada yang keras nada maksudnya. tinggi, terus Tegas. yang tegas galak kayak gitu loh, yang kayak gitu guys. Maksudnya kalau papa sama mamaku tuh modelnya orang yang semua yang kalian lakukan itu punya resiko dan itu jadi Ditanggung tanggung sendiri. jawab kalian kayak gitu guys. Misal ya aku inget beberapa kali misal aku nilaiku jelek, nilaiku sekolah dulu jelek, aku nggak yang dimarahin guys. Ya aku dikasih tahu, ya itulah karena kamu nggak belajar dapatnya kayak gitu. Ya ngapain marah kayak gitu loh guys. Ya itu hasil dari kerjaanmu, kerja kerasmu. Kalau kamu nggak kerja keras ya jadinya kayak gitu. Tapi kalau kamu disiplin, gigih, kerja keras dalam belajar, ya nanti hasilnya akan bagus kayak gitu loh guys. Aku nilaiku jelek nggak dimarahin tapi diketawain guys dulu guys. Iya, mungkin itu ya. Tapi tuh kalau didikannya Buna dulu ya, yang VOC itu tuh kayak lebih ke masalah ibadah. Kalau masalah kayak nilai atau apa, ya udah nggak apa-apa. Jadi tuh kan kalau di agamaku, kalau semisal kayak cewek sudah datang bulan itu kan emang wajib untuk beribadah kan. Nah, pada suatu ketika udah saatnya sholat, sebenarnya tuh udah diingetin secara halus 1 kali, 2 kali, 3 kali, habis itu kok enggak
Penyat-penyat. Kayak kok nggak dilaksanain. Nah di situ tuh baru deh ditegasin. Kayak di pukul, tapi tuh bukan yang dipukul keras gitu loh, kayak di tabok tapi pelan. Soalnya emang setauku kalau semisal anak udah balik terus ibadahnya itu ditunda-tunda, itu tuh emang orang tua tuh wajib. Jadi kayak didikan VOC-nya tuh yang mungkin bakal aku terapin ke Jendra sama adiknya, mungkin kayak masalah-masalah yang krusial, kayak yang ibadah, terus kayak emang waktunya belajar ya belajar gitu loh. Kalau kayak mungkin yang kayak masalah nilai jelek atau apa, ya udah mau gimana lagi, itu kan resikonya kamu gitu loh. Seperti itu sih. Soalnya mungkin VOC-nya itu kayak sedikit mix sama gentle parent, Mbak. Jadi mungkin aku ngepola asuh ke Jendra juga mungkin bakal nge-mix ya, sedikit VOC sama sedikit gentle parent. Kayak ada jadi masanya ada waktunya akan menggunakan metode VOC. Iya. Ada waktunya akan menggunakan metode gentle. Jadi kayak nggak semua anak yang anak mau tuh bisa kita turutin gitu kan, Mbak. Yang pernah kita bahas, yang emang kayak belum waktunya, belum berguna, ataupun emang di rumah itu udah ada, ya udah enggak gitu. Soalnya kalau semisal anak maunya diturutin terus, itu tuh bakalan ngebentuk pola si anak jadi manja. Pertama, kedua, si anak tuh merasa kayak semua apa yang dia mau tuh mudah. Wajib, harus diturutin. mudah untuk didapatkan tanpa ada usaha gitu. Jadi mungkin kita setuju nggak? Apa cuma Bunda doang? Kita mungkin bakal ngedidik Jendra sama si adiknya itu ya VOC dan gentle parent. Jadi nge-mix gitu. Dari aku dan Febri mungkin bakalan pola parentingnya bakalan VOC atau gentle parent, karena sebenarnya VOC itu nggak ada salahnya sih menurutku ya, Bah. Karena didikan VOC itu kayak ngasih tahu si anak tuh ketegasan gitu loh. Jadi enggak semua maunya anak tuh bisa diturutin, tapi dicampur dengan gentle parent mungkin bisa kita diskusikan, dikomunikasikan. Jadi itu secara tidak langsung tuh dari kecil si anak itu tuh kita ajarin untuk belajar negosiasi gitu loh. Kayak kamu maunya apa, terus kayak kalau Buna atau Baba maunya ini, nanti kayak dijelasin gitu loh. Seperti itu sih, kayak di mix aja, jadi nggak yang VOC terus ataupun gentle parent terus gitu. Kalau Buna seperti itu. Kalau Baba gimana, setuju kah atau ada pro dan kontranya? Kalau aku sih setuju, karena menurutku mau VOC mau gentle itu nggak ada benar nggak ada salah. Itu pasti punya tujuannya masing-masing, guys. Jujur kalau aku sebenarnya aku nggak terlalu paham dengan istilah VOC gentle parent. Aku taunya ya ngedidik anak dengan cara disiplin, dengan cara tegas, dengan cara yang Punya aturan-aturannya. ya punya aturan, punya rulesnya. Cuman makin kesini, karena ini mungkin aku nggak dapet dulu ya guys, pas kecil ya guys ya, cara negosiasi, berunding dengan anak, biar anak itu punya pendapat yang bisa disampaikan ke orang tuanya. Itu mungkin aku dulu nggak ngerasain itu guys. Aku cuman ngerasa kayak ya itu udah diatur kayak gitu loh guys. Tapi aku ngerasa tinggal ngikut gitu. ya tinggal ngikut. Cuman aku ngerasa kayak aku punya pilihan sendiri itu
ketika ya sudah mulai remaja itu aku udah bisa nentuin aku mau kayak gimana. Contohnya kayak semisal nentuin pendidikan maunya kemana, terus nentuin pekerjaan maunya seperti apa, itu mulai adanya ya ketika remaja. Tapi ketika kecil itu ya ngikut-ngikut aja. Nah aku sama Ais itu pengennya besok Jendra sama adiknya itu dia bisa menyuarakan atau bisa mengeluarkan apa yang mereka pikirkan ke kita, terus kita diskusi, ayo kita cari jalan tengahnya, seperti itu pengennya guys. Tapi sebenarnya aku sama Ais mungkin besok ketika ngedidik anak-anak mungkin agak sedikit berbeda guys. Kita punya porsi sendiri-sendiri kemungkinan yang akan terjadi. Iya sih, udah kelihatan dari sekarang. Jadi modelnya aku tuh mungkin ya guys, mungkin ini jadi orang tua yang lebih santai guys kalau aku guys. Kalau aku loh, iya. Ya. Jadi lebih ya aku karena aku ngelihat dari orang tuaku dulu seperti apa. Jadi mungkin itu yang aku bawa, jadi lebih ke ya santai tapi punya aturan, santai tapi disiplin, santai tapi ya punya resikonya masing-masing kayak gitu loh guys. Enggak yang terus santai terus dijual kayak gitu, enggak kayak gitu guys kalau aku guys. Terus yang aku dapat dari papa mamaku dulu tuh, namanya orang tua itu, ini pesan aja sih, pesan juga dari papaku, jangan sampai main tangan ke anak sama istri. Nah itu aja sih guys, itu yang aku pegang. Jadi ya insya Allah sampai besok aku meninggal, insya Allah nggak akan main tangan lah guys. Mungkin kalau cemberut, bengok-bengok mungkin ada lah guys. Tapi kalau main tangan, main fisik, insya Allah sampai besok aku meninggal nggak akan guys. Kayak gitu sih guys. Itu mungkin jadi pola didik juga, pola asuh juga dari orang tuaku dulu yang bisa nyantol sampai sekarang ke aku. Karena aku ngelihat gimana orang tuaku ngejalanin hidup, jadi aku tahu oh seperti ini ya jadi orang tua ya. Sedikit ada yang tak ambil, tapi nggak semuanya aku ambil guys. Mungkin yang baik diambil. Yang baik aku ambil, cuman ada juga yang baik yang nggak ambil ya. Tapi ya yang diambil yang menurutku yang bisa baik, di-upgrade ibaratnya. baik buat aku sama keluargaku, sama bisa oh ini bisa diperbaiki nih kayak gitu. Dan pasti kan namanya orang tua dan keluarga kan punya rulesnya masing-masing. Nah ini rules kita mungkin itu tadi kayak ngegabungin VOC dan gentle parenting itu mungkin akan lebih wise mungkin. Di satu titik akan cocok dengan VOC, di satu titik akan cocok dengan gentle kayak gitu guys. Kalau semisal VOC terus mungkin akan capek anaknya. Mungkin bisa stres kali ya. ya. Bisa stres, tapi kalau gentle terus nanti anaknya mungkin akan jadi anak yang maunya diturutin terus kayak gitu sih guys. Kalau kalian gimana? Kalian mungkin yang udah punya anak, mungkin yang udah bertahun-tahun punya anak, kalian menerapkan metode apa guys untuk parenting kalian? Dan mungkin ada istilah-istilah baru yang mungkin kita belum tahu. Mungkin ada istilah baru selain VOC dan gentle parenting. Yang kita tahu mungkin itu untuk saat ini. Kalau zaman-zaman dulu mungkin kan ya itu tadi nggak ada istilah-istilah seperti itu. Wis aku didik anak koyo ngene. Terus kalau zaman dulu nih cerita juga aja. Mungkin kalau zaman dulu kan ada orang tua yang kamu tuh harusnya ini, ya udah ini, nggak boleh itu kayak gitu. Oh iya. Jadi semua udah itu diatur sama yang orang ngatur tua itu gitu ya? Orang tuanya. Anak itu nggak punya pilihan. Anak itu nggak bisa memilih, punya pendirian. Nanti jadinya anak itu ya cuma ngikut arusnya dari orang tua. Nah mungkin zaman dulu kayak gitu hal-hal yang biasa, yang wajar mungkin guys. Cuman kalau zaman sekarang kayaknya sih agak susah ya guys ya. Ngelihat mungkin kita sebelum nikah dulu, mungkin kita punya ponaan, tuh ngelihat kayak gitu tuh udah agak susah mungkin ya. Karena menurutku tuh anak zaman sekarang lebih kritis, kayak lebih punya
punya kemauannya dia sendiri gitu loh. Menurut Iya. Ya kan? Iya, kalau menurutku juga kenapa anak zaman sekarang bisa kritis ya gitu, karena pertama gadget. Dari Iya, gadget, benar, iya dari sih. gadget itu kan anak masuk ke kepalanya itu banyak banget, guys. informasi Iya, yang kita nggak bisa kontrol, guys, itu, guys. Walaupun kita misal nih udah bikinnya YouTube Kids kayak gitu-gitu, pasti itu pinter, guys, namanya anak itu ya. Iya. Kita aja zaman dulu mungkin belum ada Gadget. HP yang canggih. Ya kita juga pinter-pinter lah ngapain kayak gitu kan, pinter-pinteran anak-anak kan kayak gitu pasti banyak, guys. Apalagi zaman sekarang yang gadget banget, yang teknologinya udah. Ya kita juga harus melek juga, kita sebagai orang tua juga harus paham dengan update-update sosial media yang baru, dengan mungkin kata-kata yang baru yang kita nggak paham. Itu mungkin bisa jadi apa ya, pembelajaran lah. Kita orang tua juga belajar dengan berkembangnya zaman. Nggak bisa yang cuman apa namanya ngelihat yang dulu itu seperti ini kita terapkan sekarang, udah nggak bisa, guys, menurut kita, guys. Karena udah susah, guys, susah udah susah. Cuman aku sama Ais iya, cuman aku sama Ais ya alhamdulillahnya Cindra selama setahun lebih ini nggak ada main gadget untuk dia nonton YouTube, dia nonton yang ya pokoknya untuk tontonan anak kecil, yang katanya tontonan anak kecil. Kita alhamdulillahnya nggak ngasih sih ke Cindra, guys. Dia main HP ya cuman video call. Udah itu aja, guys, video call aja. Selebihnya ya kita mainan di luar, mainan dia. Mainan bersama. Iya kayak gitu, guys. Karena ya mungkin itu jadi salah satu apa ya, kayak batasan ya. Batasan kita ke anak. Aturan di dalam rumah ini. Dan kita di sini nggak ada TV juga, guys, di rumah ini, guys. Karena menurutku sama Ais belum perlu, jadi buat apa kayak gitu. Mungkin nambahin yang tadi Febri bilangnya, yang masalah kayak kita sebagai orang tua juga harus bisa mengikuti zaman. Karena kalau kita mengikuti zaman secara tidak langsung, kita tuh dekat, terus kita secara tidak langsung tuh masuk ke dunia si anak itu. Kalau misal kita bisa masuk ke dunia si anak itu kan secara tidak langsung anak itu akan terbuka, akan cerita apa aja, enggak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Karena mimpinya kita, keinginan kita, si Jendra itu tuh bisa sama adiknya juga. Jendra dan adiknya itu bisa terbuka apa aja sama kita. Kayak mau curhat apapun dia tidak takut gitu. Kayak tidak worry. Jadi kayak kita menjadi tempat ternyamannya Jendra dan adik untuk saling berdiskusi, untuk saling bernegosiasi, saling gitu curhat loh. lah. Iya, jadi tempat curhatnya anak. Iya, jadi kayak kalau kita bisa masuk ke dunia anak, kita bisa mengikuti zaman anaknya kita seperti apa, secara tidak langsung kita tuh akan ngeblend, akan lebih mudah lah, guys, mungkin. Terus akan lebih nyambung dalam untuk obrolan, komunikasinya gitu loh. Jadi kan si anak asik nih orang tua aku gitu loh, bisa ngerti bahasa zaman now ibaratnya gitu loh. Gitu sih, karena pergaulan zaman sekarang tidak dipungkiri itu serem-serem ya, apalagi dengan perkembangan teknologi. Kalau dibandingin sama zaman kecilnya kita yang tanpa gadget, terus kayak mainan alam, mainan tradisional gitu-gitu ya. Sebisa mungkin kami ingin menjadi teman, sahabat, orang tua, kakak gitu buat anak-anak kami, seperti itu kan? Iya. Cuman menurutku ya kita berharapnya sih bisa jadi tempat curhat. Gak ada yang ditutup-tutupi. Cuman ini kan sebagai cowok ya, sebagai cowok mungkin gak bisa semuanya itu diucapkan atau gak bisa semuanya itu kita kasih tahu ke orang tua. Kenapa?
nggak tahu ya, kayak menurutku kalau cowok itu punya rasa ora kok iki aku dewe kok iso kok kayak gitu loh. Nggak yang aku tuh butuh bantuan banget, aku tuh nggak bisa kayak gini. Kalau menurutku cowok itu kayak aku masih bisa kok sendiri kayak gitu loh. Jadi rasa itu mungkin yang akan agak susah ya untuk anak laki-laki ngomong ke orang tuanya. Tapi sebisa mungkin kita akan ya pendekatannya akan berbeda lah guys. Kita ya lebih ke teman, misal besok Jendra dan adiknya misal cuman mainnya sama aku atau mainnya cuman sama Ais, ya udah biar ngobrolnya berduaan aja, nggak yang bertiga yang seakan-akan aku sama Ais itu menghakimi kayak gitu loh guys. Kalau bertiga mungkin, kalau cuman berdua ya misal sama aku motoran kayak gitu terus nongkrong ngopi gitu, terus ada yang mau diobrolin gak atau main ngomong apa, masalah mungkin ceweknya atau masalah sekolah atau masalah temen atau dia punya ide-ide apa kayak gitu, mungkin kan bisa lebih plong kalau lebih deep talk cuman berduaan kayak gitu. Mungkin akan seperti itu sih guys, akan yang kita jalani besok. Tapi kan masih lama ya guys, mungkin guys ya kita jalanin aja sekarang fase Jendra yang masih baby, adiknya besok yang mau lahir, ya kita nikmati Udah fase baby, dia udah toddler. Jadi kita nikmatin dulu masa-masa ini, kita didik sejak dini Jendra dengan metode yang tadi. Ya semoga aja bisa membuat Jendra nanti ketika lebih tambah umurnya dia lebih paham ya, walaupun mungkin fase-fase bayi yang ada yang nggak bisa dikontrol, mungkin ya itu wajar lah guys kayak gitu. Iya kan. Jadi ya nikmatin aja lah guys kalau aku sama Ais sekarang guys untuk parenting dan mendidik anak itu guys. Sambil belajar mungkin ya. Sambil belajar, sambil anaknya bertambah usianya juga. Dan kita juga bertambah usia pastinya kan. Jadi harus penyesuaian. Dan mungkin Jendra besok ketika udah dewasa beda lagi dari sekarang. Zaman sekarang udah seperti ini. Mungkin besok Jendra dewasa mungkin akan jauh lebih wow lagi. Atau malah flashback lagi, kembali lagi ke tahun-tahun yang lalu. Karena kan kalau kayak gitu kan cuman repetisi guys. Semisal kayak fashion itu repetisi, dan gaya celotehan itu juga repetisi guys. Kayak mungkin zaman sekarang ada singkatan-singkatan yang mungkin kita gak paham anak zaman sekarang. Itu kan di zaman 90-an, zaman 80-an kan dengan singkatan-singkatan seperti itu juga. Kayak gitu sih ya. Intinya tuh kita belajar guys. Sebagai orang learning tua, by doing kali ya. sebagai orang tua kita harus belajar kayak gitu guys. Gimana kalau kalian tim mana guys? Atau gentle parenting guys? Ayo coba tulis di kolom komentar. Atau mix juga seperti kami. Atau mix way. Atau mix way guys. Gitu. Jadi coba tulis di kolom komentar kalian seperti apa guys. Dan hari ini atau di episode kali ini quotes-nya dari Ais guys. Quotes of the day kali ini, jadilah tempat ternyaman untuk anak-anak kalian, karena itu menjadikan kalian untuk tempat pulangnya. Dah. Apa yang kita masukin nanti?